Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda, adik-adik sekalian, kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Bagaimana puasanya? Insya Allah ya, Allah mudahkan terus kita mengerjakan ibadah puasa hingga pada selesainya nanti, dan tentunya untuk menuju kemenangan di hari nan fitri. Tapi di edisi hari Kamis 6 April 2023, kalau tidak salah hitungannya malam hari ini adalah malam Nuzul Quran ya, Ustaz ya? Ya, yang tentunya juga nanti akan kita jelang bersama usai buka. Tapi kita ajak dulu ayah bunda untuk tetap menyaksikan program Pentas Generasi Qur'ani. Seperti biasa tadi sudah mulai agak dikit-dikit nyahut ya. Ada Ustadz Rais Mukhlis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Ini tidak terasa kita sudah memasuki insya Allah malam Nuzulul Quran ya Ustadz ya. Ya, malam yang insya Allah Allah muliakan lebih dan lebihnya. Kalau bicara malam Nuzulul Quran, apa sebenarnya Ustadz yang harus kita lakukan untuk memuliakan malam tersebut? Nah baik ya, malam Nuzulul Quran adalah malam pertama kalinya ayat diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama kali surah yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah jadi perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW diminta untuk membacakan atau menghafalkan dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi dari redaksi awal itu mungkin juga bisa menjadi motivasi buat umat baginda Nabi Muhammad bahwa kata-kata pertama yang turun adalah Iqra. Artinya umat Nabi Muhammad SAW itu dituntut untuk rajin membaca. Karena membaca seperti yang kita ketahui adalah jendelanya dunia. Betul. Nah, jadi bukan hanya Al-Quran, juga mungkin juga perintah Iqra-nya itu juga bisa kita perluas maknanya dengan seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Jadi memang harus sering-sering membaca kita kalau. Nah itu ya bisa menjadi motivasi juga buat adik-adik nih di rumah untuk kembali yuk kita gelorakan istilahnya membaca dari rumah, atau membaca bukan hanya mungkin di sekolahan ya, karena kadang kalau di sekolahan itu sendiri kan memang terpaku dengan pengerjaan tugas atau mendengarkan guru pada saat menyampaikan, tapi juga ketika di rumah kembali dalam istilah ilmu agamanya, ilmu tolaah gitu ya, betul. Ya, yang kemudian juga bukan hanya membaca tapi juga mulai memahami, insya Allah bisa dimudahkan untuk adik-adik dan ayah bunda sekalian. Nah pada kesempatan kali ini kita mau mendengarkan kembali nih, ada papadah wali kota Bapak Haji Ibnu Sina. Berikut video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, pemirsa Duta TV yang berbahagia, Saimin Saimat rahimakumullah. Di antara hari-hari yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah jangan lupa untuk beristighfar. Karena Nabi mengajarkan kepada kita awalur rahmah. Permulaan puasa itu adalah rahmat. Awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan. Dan wa akhiruhu itkun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari azab api neraka. Ayo kita ke episode tentang ampunan Allah, yaitu perbanyak istighfar. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk beristighfar minimal 100 kali sehari. Ayo Bapak Ibu pemirsa, berapa kali hari ini sudah beristighfar? Berapa kali sudah kesalahan yang kita lakukan? Dan berapa banyak istighfar yang kita sudah ucapkan. Karena dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sungguh ia maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Dan dia akan memperbanyak harta. Serta memperbanyak keturunan dan anak-anak kalian. Dan juga akan menghidupkan kebun-kebun
dan menghidupkan sungai-sungai untukmu. Nah, ini ada kisah yang bagus ya. Bagaimana contoh istighfar ini kemudian memberikan dampak kepada orang lain dan diri sendiri. Kisah Imam Ahmad bin Hambal ketika dia bertemu dengan seorang penjual roti. Ya, tiba-tiba suatu hari Imam Ahmad bin Hambal ini tiba-tiba ingin jalan saja gitu. Dia jalan dari Baghdad ke Basrah. Coba bayangkan berapa kilometer itu. Tidak ada keinginan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia ingin jalan saja. Lalu kemudian sampai sore hari dia akhirnya ke maghriban dan sholatlah di satu tempat di Basrah. Lalu kemudian di tempat ini dia kemudian sholat maghrib sampai sholat isya, dan ketika sholat isya ini sudah selesai maka dia ingin beriktikaf di masjid tersebut, tapi tiba-tiba oleh penjaga masjid disuruh keluar. Nah, ketika disuruh keluar ini ada seorang penjual roti melihat ya seseorang yang ingin diusir dari masjid atau tempat sholat ini. Lalu kemudian penjual roti ini meminta kepada Imam Ahmad bin Hambal, dia tidak kenal Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian, wahai musafir, engkau tidur di rumahku saja. Oke, kebetulan rumahnya kan ada di depan masjid itu. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal tidur dan tinggal malam itu di tempat penjual roti. Tapi ada sesuatu yang aneh penjual roti ini. Ketika dia bangun tengah malam, dia kemudian membuat adonan roti. Setiap dia mengadon roti ini, dia beristighfar kepada Allah. Alhamdulillah, berikut tadi video yang sudah kita saksikan bersama, dan tentunya juga dalam kesempatan kali ini ya Ustadz ya, kita mau mendengar dan menyaksikan secara langsung highlight para peserta yang insya Allah hari ini akan diberikan penilaian oleh Ustadz Faiz Mukhlis. Berikut video selengkapnya. Ya demikian itu tadi video-videonya. Wah Masya Allah, sudah ada beberapa peserta terutama untuk kategori 7-12 tahun yang insya Allah hari ini akan kita dengarkan dan akan kita simak bersama penilaiannya dari Ustadz Faiz Mukhlis, yang tentunya juga akan didengarkan bersama 3 peserta yang insya Allah langsung akan diberikan penilaian di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita balik lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, di segmen kedua kali ini, Ustadz kita mau mendengarkan ya video-video insya Allah kita tayangkan kepada para pemirsa yang di rumah. Video siapa sih yang pertama? Video yang pertama, Kak Gusti dan Ustadz akan menampilkan ada Novendra Tera Adifa, usianya 11 tahun, pelajar dari SD ITQ Imam Syafi'i Banjarmasin dengan surahnya At-Tariq. Berikut video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq.
النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ada Baik. lain. Terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan Anda Novendra Tera Adifa yang sudah membacakan surah At-Tariq secara keseluruhan, sudah hafalannya sudah bagus. Nah, tinggal nanti saat membaca Bismillahirrahmanirrahim ya lebih hati-hati lagi bacaannya ya. Karena ro-nya tadi agak kayak ada unsur huruf waw-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. New, ada new sedikit. Nah, jadi kemudian juga lagu ya harus digali lagi. Nah, karena membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran kalau kita tambah dengan lagu dan irama, itu akan memperindah bacaan tersebut dan akan mengurangi rasa bosan saat kita menghafal ataupun membacanya. Nah, jadi untuk Novendra Tera Adifa harus tetap semangat belajar, semangat menghafal. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, itu tadi video yang pertama yang sudah kita saksikan dan kita dengarkan penilaiannya oleh Ustaz Faiz Mukhlis. Semoga Novendra insya Allah bisa menjadi hafiz yang berkualitas pastinya insya Allah di kemudian hari ya. Dan berikutnya kita mau mendengarkan lagi nih ada Aisyah Rahma, usianya 8 tahun dari pelajar Min 3 pengurus dalam Banjarmasin dengan surah Al-Lail. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Aisyah Rahma. Umur ulun 8 tahun. Ulun akan membacakan surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza tawadda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Sadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, surah Al-Lail dibacakan oleh Aisyah Rahma, usianya 8 tahun. Memang kategorinya 7 sampai 12 tahun ya. Jadi dalam kesempatan kali ini sudah ada 2 peserta yang kemudian Kak Gusti dan Ustaz tampilkan. Di peserta kedua kita mau mendengarkan nih bagaimana penilaiannya dari Ustaz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan ada Aisyah Rahmah tadi membacakan surah Al-Lail ya. Alhamdulillah secara keseluruhan kalau hafalannya tidak ada masalah ya, artinya lancar. Tinggal nanti diperbaiki lagi huruf ro. Nah, ini harus latihan ro-nya karena R-nya hilang di orang Banjar. Ya, R-nya kada sampai. Nah, jadi dilatih ya. Mungkin bisa cari tips-tipsnya dari para ustadz dan ustazah agar ro tersebut bisa sempurna, atau paling tidak ro-nya itu tidak terlalu nampak kada sampainya. Nah, jadi kalau misalnya kada sampai juga jangan ditampaikan benar R-nya. Jadi masih kecil ya Ustaz? Iya, masih kecil. Jadi kalau ro Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan bisa kita mensedikitkan R-nya supaya kada kelihatan nampak walaupun kada sampai sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sedikit aja Rahim. Itu salah satu cara untuk mensiasati kalau R kita kada sampai. Kemudian juga di kalimat illa batigha. Nah, itu ya kurang panjang. Nah, jadi harus dipanjangi lagi karena mad wajib mutasil itu panjangnya 5 sampai 6 harokat. Kedepannya untuk Aisyah Rahmah itu harus tetap semangat menghafalnya, juga harus tahsin dengan ustadz dan ustazahnya agar bacaannya ke depannya lebih bagus lagi. Nah, mudah-mudahan untuk Aisyah Rahmah menjadi hafizah yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Seperti Amin. itu. Alamin. Wah, sudah ada 2 peserta yang kemudian kita tampilkan. Semoga berkenan ya mendengarkan penilaian yang kemudian tadi, insya Allah menjadi masukan buat para peserta yang ada. Dan peserta ketiga kita ada Zahra Alia Nabila, usianya 11 tahun dari belajar SD Nurul Fikri Banjarmasin dengan surah Asy-Syams. Berikut video ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum
Allahummarhamna bil Quran. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama surah lagi Ustaz. Surah Asy-Syams ya, yang kemudian juga dilantunkan oleh Ananda Zahra Alia Nabila. Boleh Ustaz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Kan apa-apa Kak Gusti yang syurah itu biasanya mulai haus dah. Haus. Iya ya. Udah mendekati mau buka puasa Betul. jadi agak keselip sedikit. Baik, untuk Zahra Alia Nabila tadi sudah membacakan surah Asy-Syams ya. Secara keseluruhan alhamdulillah bagus. Lagunya sudah bagus, temponya sudah bagus. Tadi makanya lagu Nahwan ya. Nah, jadi itu sudah bagus ya. Tinggal nanti diperkaya lagi lagunya mungkin dengan lagu-lagu yang lain atau makomat yang lain, bisa dengan makomat lagu Bayati atau Soba ataupun Hijaz. Nah, itu akan juga menambah keindahan. Nah, untuk Zahra Alia Nabila cuma ada sedikit, nanti hati-hati saat membaca shin dan sin berdekatan ya. Agak sedikit selip di huruf sinnya. Kayak Kak Gusti tadi ya. Ya. Tadi kan wasyamsi wadduhaha, tadi si-nya yang huruf sin biasa itu kayak tipis benar, hampir mendekati huruf ta. Nah, itu hati-hati ya. Nah, untuk Zahra Alia Nabila semuanya secara keseluruhan hafalan bagus. Makharij juga lumayan sudah bagus, tinggal hati-hati tadi dengan huruf sin dan shin. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu Kak Gusti. Alhamdulillah. Wah, ini ya memang terkadang kalau istilah dari Pak Ustadz itu huruf yang saudaraan Iya. itu seringkali menjadi kendala ya untuk kemudian juga kita sebutkan atau kita lafalkan, terutama di dalam membaca Al-Quran Iya. yang tentunya juga perlu latihan untuk bisa melatih yang mana sih antara huruf sa atau shin atau Ya, sa gitu ya betul. Ustadz ya, yang insya Allah itu bisa menjadi pengingat terkadang, karena kalau mungkin dibiarkan begitu saja bisa berbeda nanti artinya, yang tentunya juga insya Allah pasti dari adik-adik sekalian ini sudah diajarkan oleh para ustadz maupun ustazahnya di setiap sekolahannya. Insya Allah juga memberi masukan ya untuk adik-adik sekalian dalam program Pentas Genki kali ini. Wah, sudah ada 3 peserta yang insya Allah sudah kita tampilkan dan sudah diberikan penilaian. 3 berikutnya insya Allah kita akan hadirkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Nah, di segmen kali ini seperti janji Kak Gusti dan Ustadz Rais Mukhlis, kita akan menyajikan 3 peserta lanjutan ya. Peserta keempat hingga peserta keenam kategori 7 sampai 12 tahun. Dan di peserta keempat kali ini Ustadz ada Zafir Al-Ghazi, usianya 10 tahun, dari pelajar SD Tikti Ummul Qura Banjarmasin. Surahnya Al-A'la. Berikut kami sajikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafir Al-Ghazi. Usia saya 10 tahun, dari SD TK Ummul Qura Banjarmasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra
sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama Zafir yang mengaji surah Al-A'la. Bagaimana penilaiannya Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita sudah dengarkan Ananda Zafir Al-Ghazi. Zafir Al-Ghazi tadi membacakan surah Al-A'la ya. Secara keseluruhan tadi sudah bagus. Nah, tinggal nanti hati-hati ya. Hafalannya tadi ada ketinggalan sedikit. Bagus, Di ya, bagian mana Ustaz? jadi kan subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahadanya. Nah, walladzi qaddara fahadanya ketinggalan. Langsung walladzi akhrajal mar'a. Nah, itu. Kalau yang lain-lainnya lancar. Nah, jadi kayaknya ada selip ketinggalan di sana. Nah, kedepannya harus diperhatikan lagi. Apalagi ini kan sistemnya mengirim video. Nah, jadi kalau seandainya dicek dulu, ya sebelum dikirim dicek dulu. Sambil dilihat dulu Al-Qur'annya, oh ini ada ketinggalan, insya Allah itu akan meminimalisir kejadian yang seperti ini, ketinggalan ayatnya. Kemudian suaranya juga masih ada teke hidung orang Banjar tuh. Nah, itu harus dilatih ya, agar suara itu kada semuanya masuk ke hidung anunya, hurufnya. Ada huruf-hurufnya aja yang kayak nun itu kan harus memang dengungnya, yang dengung-dengung itu biasanya memang harus ke hidung ya. Tapi kalau yang kada, nah itu kada perlu masuk ke hidung semuanya. Kemudian ya'lamul jahra juga haknya tertukar dengan huruf H ya. Nah, secara keseluruhan untuk Zafir harus lebih teliti lagi hafalannya, sering-sering murojaah. Nah, hafalan tuh kalau salah satu kuncinya supaya lancar harus murojaah, dan juga tetap semangat belajar untuk memperbaiki bacaan, dan insya Allah kalau sudah diperbaiki kedepannya bisa tambah bagus lagi bacaannya. Seperti itu Kak Gusti. Masya Allah. Jadi itu tadi ya, terkadang mungkin orang tua ini sudah coba periksa tapi yang namanya keselip sedikit atau mungkin sudah kepalang terkirim gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga bisa diperhatikan lagi, kemudian mungkin bisa di ajang-ajang lain atau di pentas Genki berikutnya begitu ya, untuk ayah bunda, karena kan ini penutupannya sudah dilakukan begitu ya untuk para peserta, sehingga video yang memang dikirimkan itulah yang menjadi proses penilaian. Nah, berikutnya kita mau mendengarkan nih, ada Qurrata Ainina, usianya 11 tahun dari Madrasah Ibtidaiyah Darussalam dengan surahnya At-Tariq. Berikut video sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu
عليه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, surah At-Tariq tadi sudah dilantunkan oleh Qurrata A'yun. Bagaimana Ustaz menilai? Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita sudah mendengarkan Qurratu A'yunina. Nah, jadi membacakan surahnya At-Tariq ya. Secara keseluruhan sudah bagus. Ya, lagunya juga sudah timbul ya. Nah, tinggal nanti ada 2 catatan dari Ustaz. Yang pertama, hati-hati saat membaca qalqalah ya. Qalqalahnya an-najmus tsaqib. Nah, itu kurang jelas ya. Nah, jadi kalau qalqalah kubra ya kurang mantul Kak. Jadi qalqalah kubra karena letaknya di akhir, nah, itu harus lebih jelas lagi daripada qalqalah sughra. Kalau qalqalah sughra kan letaknya di tengah seperti an-najmus tsaqib. An-najmu kan karena jimnya di tengah itu qalqalah sughra. Tapi kalau ats-tsaqib, nah itu letaknya di akhir baknya, maka disebut qalqalah kubra, harus lebih kuat lagi pantulannya. Kemudian saat membaca quwwati wala nasir, nah, quwwatinya kepanjangan, nah jadi harus didikiti lagi. Nah, kalau yang lain-lainnya sudah bagus, nah tinggal diperhatikan 2 catatan tersebut di surah At-Tariq. Nah, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kalau dengan berkat sering-sering tahsin, dengan berkat sering-sering murajaah, nah, insya Allah kedepannya lebih bagus lagi untuk ananda Qurratu A'yunina seperti itu. Masya Allah, itu tadi ya yang insya Allah bisa menjadi masukan buat Qurratu A'yunina. Nama yang indah Masya Allah. Dan peserta berikutnya Nadira Nur Hafizah Ramadhani. Wah, ini pasti lahirnya bulan Ramadan ya. Usianya 7 tahun dari SDIT Al-Firdaus dengan surahnya Al-Infitar. Berikut kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Nur Hafizah Ramadhani. Saya akan membacakan surah Al-Infitar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan bersama ya Nadira Nur Hafizah Ramadhani
Mohon maaf kalau Kak Gusti salah. Siapa tahu nanti lahirnya bukan Ramadan ternyata atau nama keluarga gitu ya Iya. Ustaz ya. Gimana Ustaz penilaiannya? Bisa juga Kak Gusti ini anak keluarganya Ramadhani bisa Nah, betul ya. untuk Nadira tadi sedang membacakan surah Al-Infitor ya. Jarang peserta itu mau membacakan surah Al-Infitor karena kenapa? Karena Tingkat kesulitannya. agak sulit ya. Mhm. Karena apa? Kata-katanya agak-agak mirip ya dan juga agak-agak sulit mungkin diucapkan. Sama dengan Nadira itu harus hati-hati saat membaca intasyarat, kita baca ke huruf sin ya. Hati-hati di sana. Kemudian saat membaca insan itu juga harus samar ya, nun sukunnya jangan sampai jelas. Kemudian juga wa idzal biharnya haknya kayak huruf H. Kemudian sya'arakkabak tadi karena mungkin entah napasnya hendak habis atau kayak apa, nah itu kayak ada terputus saat membaca sya'arakkabaknya. Nah kedepannya untuk Nadira itu harus dimatangkan lagi bacaannya. Dalam artian harus sering-sering tahsin atau datang ke ustadz-ustazahnya, baik itu dengan sistem talaki. Jadi talaki itu misalnya menyetorkan hafalan. Jadi ustadz dan ustazahnya itu akan menjaga kalau ada kesalahan, insya Allah langsung ditegur oleh ustadz dan ustazahnya. Nah kalau ada salah itu langsung kita perhatikan, langsung kita catat. Nah di Qurannya misalnya kita stabiloi, kan Quran kita sendiri boleh tuh stabiloi ini ada salahnya di sini, biar nanti saat pulang ke rumah atau selepas kita tahsin dengan ustadz dan ustazahnya, nah insya Allah itu akan lebih ingat lagi saat membuka ke rumah karena ada catatan atau ada tanda bahwa di situ ada kesalahan. Kedepannya untuk Nadira harus sering-sering tahsin dan juga merojah kepada ustadznya, insya Allah bisa lebih bagus lagi seperti itu. Insya Allah. Lagi ini usianya baru 7 tahun ya, usia minimum untuk kategori 2, yakni 7-12 tahun. Betul. Jadi pasti insya Allah waktu yang kemudian juga dimiliki lebih banyak, lalu kemudian juga untuk bisa belajar, kesempatannya juga luar biasa, apalagi dari ustadz maupun ustadzahnya, juga dari seluruh sekolah yang mungkin hari ini ikut di dalam pentas Genki juga pasti ikuti nonton ya Ustadz ya. Pasti ikut melihat gitu ya video-video yang kemudian dikirimkan dan kemudian diberikan komentarnya oleh Ustadz Rais Mukhlis, Masya Allah. Dan berikutnya kita mau kembali menyajikan ada 2 video lagi dalam pentas generasi Qur'ani kesempatan kali ini. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program pentas generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillah, kembali bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Sebuah program yang kemudian juga insya Allah akan memperebutkan Piala Wali Kota Banjarmasin. Dan insya Allah juga nanti akan kita saksikan bersama ya di ujung nanti pada saat mendekati dari Hari Raya Idul Fitri. Untuk kemudian siapa sih yang masuk semifinal atau bahkan grand final gitu ya, dan insya Allah menjadi pemenangnya, karena pentas Genki kali ini merupakan gelaran keempat yang sudah dilangsungkan oleh Duta TV. Dan tentunya dalam kesempatan kali ini masih akan ada 2 peserta lagi yang akan insya Allah kita akan tampilkan. Langsung aja yuk. Yang pertama ada Muhammad Abwan Naufal Falah, usianya 10 tahun, pelajar RTQ Nurul Islam dengan surah Syams. Berikut video singkat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, boleh Ustaz, langsung penilaiannya. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita sudah dengarkan Muhammad Adwa Naufal Falah, ya. Falah mungkin ya, Adwa Naufal Falah. Usianya 10 tahun. Nah, dari RTQ Nurul Islam membacakan surah Asy-Syams. Jadi alhamdulillah tadi hafalannya lancar. Nah, tinggal nanti ada beberapa huruf yang juga harus diperhatikan karena surah Asy-Syams ini banyak yang bertatai huruf mirip. Huruf khususnya huruf H dan huruf H. Ya. Nah, itu bertatai. Nah, jadi agak Kalau sebenarnya mendengar betatai itu Ustaz. Bersampingan. Betatai, Betatai. istilah orang Banjar ya. Nah, karena tertata ini biasanya ngalih membedakannya. Nah, Ya. juga apalagi mirip orangnya. Nah, jadi hati-hati huruf H dan H. Jadi harus dilatih ya. Karena huruf di Asy-Syams ini juga lumayan banyaknya. Jadi bisa dilatih 2-3 ayat dulu misalnya. Wasyamsi wadduhaha wadduhaha. Bisa wadduhahanya aja bisa dilatih dulu. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Ada pulang toha dan ha. Nah, itu ada huruf-huruf yang agak mirip. Nah, ini untuk Muhammad Adwa keduanya kena ya, di waduhaha dan tohaha itu bacanya waduhaha dan watohaha. Nah, harus hati-hati dengan dua huruf yang berbeda tapi bertatai. Nah, kemudian di alaihim rabbuhum juga alaihim ainnya tidak terbaca sempurna sehingga terdengarnya seperti hamzah, dan juga saat membaca bitagwaha terbacanya bitagwaha to ya, bitagwaha. Hati-hati untuk Muhammad Adwa. Kedepannya harus dilihat lagi hafalannya. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Untuk Muhammad Adwa tadi sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi agar bacaannya lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan hafalannya setiap harinya, setiap bulannya itu bertambah terus. Amin ya rabbal alamin ya. Ini sebelum nanti Kak Gusti tanya-tanya ke Ustadz, kita mau tampilkan dulu nih. Ada peserta ke-8, Azril Muhammad Asraf. Usianya 11 tahun, RTP Nurul Islam dengan surahnya Asy-Syams. Berikut video selengkapnya peserta terakhir kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud
عقباها صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Peserta terakhir Ustadz, bagaimana penilaiannya? Baik, Surah yang sama. surah yang sama ya. Alhamdulillah tadi kita dengarkan ada Azril Muhammad Ashraf. Tadi membacakan juga surah Asyam ya, sama dengan peserta sebelumnya. Untuk Azril, nah itu sama juga dengan peserta yang sebelumnya. Ha dan ha-nya hati-hati, kemudian jim dan zal. Jim dan zal juga hati-hati, jangan sampai tertukar. Sama dengan tempo. Nah, temponya harus sama. Nah, jadi membaca tuh kadakawa yang di sini laju, habis itu berlambat, jangan. Nah, contohnya misalnya wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza tala, itu ada yang berlaju sedikit. Nah, itu temponya kada stabil. Lalu lambat kada bagus juga. Lalu laju jangan juga. Nah, Apalagi jadi- terlalu lambat pada saat tarawih ya Ustadz. ya. gitu, bilanya lambat itu bisa makmum memperhitungkan untuk mundur. Angka 12 selesai. Iya. Nah, jadi harus hati-hati ya, tempo disesuaikan, jangan terlalu cepat. Nah, sebutannya tartil. Nah, tartil itu membacanya sesuai dengan tajwid dan juga tempo yang disepakati ya. Nah, jadi jangan terlalu laju. Jadi misal membaca itu contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Nah, jadi sama temponya sebenarnya sampai tuntung. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, tempo harus diperhatikan untuk Azril, ha dan ha harus dilatih lagi biar tidak tertukar sama huruf jim dan dal seperti itu. Tuh, perhatikan sampai tuntung kalau kata Pak Ustadz ya. Ya. Padahal kita mau mendengar tadi dari surah An-Naba hingga surah An-Nas Ustadz. Yang dicontohkan oleh Ya. Ustadz. Kalau dari surah An-Naba itu insya Allah kita bukaan di sini aja sudah. Baik Ustadz, kalau ini kan sudah 8 ya. Nanti kita akan dengarkan kesimpulannya. Tapi sebelum kita komplek Ustadz, kalau misalnya dalam hafalan ini sendiri, saya pernah mendengar bahwa salah satu penghafal begitu ya, ada yang metodenya membaca diulang per ayatnya 40 sampai 60 kali. Itu betul Ustaz? Jadi kalau tidak salah itu namanya tikrar ya. Jadi ada proses pengulangan dalam membaca. Memperhatikan Perhatikan. huruf-hurufnya. Betul. Gitu, Ustaz, ya. Jadi memang sebenarnya menghafal, jadi kawal hafal tuh karena rancak diulangi. Nah, jadi misalnya kita hendak menghafal nih di halaman A misalnya, halaman 1 misalnya kita hendak menghafal atau halaman 2. Nah, itu harus kita baca dulu. Ya minimal kalau seayatan full tuh kita baca 10 kali. Baca dulu 10 kali. Baru nanti kita potong-potong. Nah, potong-potongannya ini yang mempermudah kita untuk menghafal. Jadi jangan langsung seayatan menghafal. Jadi misal 2 baris kah dulu kita tutup bawahnya. Kita baca itu dulu sampai wakaf misalnya. Nah, kita ulang itu sampai 10 kali insyaallah. 10 sampai 20 kali, kalau sampai 60 kali itu insyaallah hafal sudah itu. Masya Allah. Jadi metodenya masing-masing ya. Ada dengan metode pengulangan 40 sampai 60 kali itu bisa disebut dengan metode tikrar. Nah, tikrar ada Qur'annya juga tuh. Nah, tikrar jadinya menghafal berconteng dulu 1 2 3 sampai berapa kali itu. Untuk mempermudah ya. Permudah. Cuma kalau orang yang terbiasa menghafalnya cepat itu melambati. Justru. Nah, jadi macam-macam kan orang. Ada yang ya kalau kecerdasan orang dalam menghafal itu kan beda-beda. Betul. Ada yang melihat satu mat bacanya hafal. Kalau Imam Syafi'i itu ditutupi sidin sebelahnya nih dulu. Kalau membaca. Kenapa? Kan buku itu 2 ini. Ya. Ditutupi sidin lu sebelahnya. Kenapa? Karena kalau sidin melihat sebelah sini itu langsung hafal yang di sebelah sini. Jadi supaya fokus hafalannya di sebelah sini, ditutupi sidin dulu sini. Karena itu saking jeniusnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi hafalan kurang lebihnya seperti itu kan. Masya Allah. Untuk itu juga selain memang mempercepat dan memperbanyak hafalan dan menjaganya juga ya Ustadz ya. Betul. Jangan sampai hafalan baru ini bertambah tapi hafalan lama juga hilang gitu Betul. ya. Dan tentunya insya Allah juga bisa adik-adik sekalian bisa menjaganya. Dan pasti memang memerlukan energi yang luar biasa, tapi pasti
ketika adik-adik sekalian memang ingin menjadi hafiz dan hafizah, insya Allah Allah mudahkan. Apalagi sudah didoakan oleh ayah bunda, apalagi dengan ustadz-ustadzahnya sudah memberikan pembelajaran yang baik, insya Allah sekali lagi diberikan kemudahan ya. Nah, usai jeda kita nanti akan mendengarkan kesimpulan maupun juga masukan dari ustadz hasil dari 8 peserta yang sudah tampil ya dalam episode kali ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ayah bunda adik-adik sekalian. Wah, sudah ada 8 peserta yang tadi kita tampilkan. Alhamdulillah ya. Yang tentunya juga bisa menjadi masukan, pembelajaran, evaluasi maupun juga peningkatan kualitas yang tadi sudah disampaikan. Kalau ada yang kurang-kurang atau hal-hal yang mungkin dirasa bisa diperbaiki, insya Allah itu bisa menjadi pembelajaran untuk dalam pentas generasi Qur'ani ini sendiri ya. Tentunya juga begitu banyak peserta yang kemudian sudah masuk dari kategori 1 hingga kategori 2 yang tentunya juga insya Allah yang terbaik dari yang baik begitu ya, yang insya Allah akan mendapatkan tempat untuk di semifinal. Ini bukan hanya dalam hal tajwid atau kemudian juga pelafalan, makhorijul huruf dan juga hafalannya, tapi juga dalam video, tampilan, maupun juga hal-hal yang dirasa menjadi sebuah satu kesatuan. Karena sifatnya video ya, yang tentunya dikirimkan oleh ayah bunda, ini bisa menjadi sebuah penilaian secara menyeluruh. Jadi bukan hanya dalam hal pelafalan atau apapun ya, yang tentunya juga ayah bunda bisa pahami dari awal. Nah Ustaz, dari 8 peserta yang sudah ditampilkan, dari kategori 7-12 tahun boleh diberikan kesimpulan dan sarannya dalam kesempatan kali ini. Nah, baik, terima kasih Kak Gusti. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan 8 peserta ya, menampilkan surah-surah atau hafalan-hafalan dengan surah-surah yang berbeda ya. Secara keseluruhan hafalannya rata-rata itu sudah lancar. Nah, tinggal nanti diperhatikan lagi huruf-huruf yang agak mirip. Nah, juga harus kita sering-sering murajaah lagi ya. Murajaah, sering-sering mengulang-ulang hafalannya agar hafalannya tidak ada kesalahan apalagi sampai ketinggalan. Nah, juga untuk adik-adik yang atau anak-anak ustadz yang menghafalkan di luar sana, nah itu harus sering-sering tahsin bacaannya dengan ustadz dan ustadzahnya. Agar apa? Agar kedepannya bacaan anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya Allah nanti akan menjadi hafiz dan hafizah. Itu bacaannya selain hafalannya lancar, bacaannya juga berkualitas. Nah itu yang kita harapkan ya. Karena baca Al-Quran itu kalau tanpa tajwid itu membahayakan ya. Kita khawatir sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad, kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu ma'ana. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran tersebut membenci atau memberikan laknat kepada orang yang membaca tersebut. Nah jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang itu ya. Artinya kita membaca Al-Quran itu harus kita sebisa mungkin menunaikan hak-hak atau hukum-hukum yang ada saat kita membaca Al-Quran tersebut. Makanya nih Kak Gustinya bilangnya berdoa di akhir hataman itu, doa hataman biasanya itu ada di situ arti-artinya yang kayak ini. Ya Allah, seandainya itu bacaan idgham tapi kada ulun idghamkan, minta ampun. Kemudian ada yang bacaan tuh ikhfa, kada diikhfakan, ampuni kami. Pokoknya bahasanya tuh bahasa-bahasa yang kita tuh kada menunaikan hak atau hukumnya, minta ampun kita saat membacanya seperti itu. Baik. Nah, satu pertanyaan sebelum kita akhiri. Wah, akhiri nih Ustaz. Sudah mau persiapan buka bahasa ya. Kan ada Ustadz yang di istilahnya kita tahu ketika kita membaca atau kemudian juga mendengarkan, apalagi yang ada videonya viral nih ya, di sosial media, imamnya melantunkan surah yang kemudian juga ada surah sajadahnya Ustadz. Lalu kemudian juga karena bagian yang perempuan itu terdinding akan dinding yang memang seharusnya, mereka menunggu untuk kemudian juga dalam posisi ruku, sedangkan yang laki-laki semuanya sujud begitu. Nah, bagaimana sebenarnya Ustadz kalau misalnya pada saat kita lagi mengaji Al-Quran,
sendiri begitu ya, yang mungkin tidak semuanya tahu yang mana saja ayat-ayat sajadah. Apakah memang wajib hukumnya untuk sujud sajadah itu tadi, atau memang seperti apa Ustaz dalam hal hukum? Jadi ada dalam Al-Quran tuh surah-surah yang saat kita membaca itu disunahkan untuk sujud, disebut dengan sujud tilawah ya, atau sujud sajadah. Nah, jadi kalau sujud sajadah yang biasa kita laksanakan hari Jumat, subuh Jumat itu karena membaca ada surah sajadah. Nah, jadi saat membaca kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, itu disuruh kita untuk sujud. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa sujud karena kawan ya sujud, yang pertama syaratnya itu dalam keadaan suci berwudu. Kalau kada kawa maka diganti dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi bisa diganti kalau saya. Kalau kami dulu saat membaca di pondok pesantren, saat membaca surah sajadah tersebut, jadi kan kada waktu sembahyang. Jadi membacanya waktu itu tadarus, karena untuk memperkuat hafalan dibaca dulu kan sampai karena berdarau hum la yastakbirun, maka dibacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibacanya 3 kali supaya apa? Supaya mengganti daripada sujud tersebut. Nggak boleh kayak itu. Bagi mereka yang kemudian tidak melakukan keduanya itu Ustadz pada saat sendiri misalnya karena tidak tahu atau kemudian jadi masalah sebenarnya ya? Tidak jadi masalah. Jadi hukumnya itu sendiri bukan bukan wajib tapi dianjurkan. Ya, sunnah hukumnya untuk sujud sajadah seperti itu. Baik, nah ilmu baru untuk kita semua insya Allah. Terkadang ya bagi kita mungkin ini sudah menjadi ilmu yang sudah lama kita ketahui, tapi terkadang juga banyak dari kita ketika mendengar ataupun juga ini terlewat karena tidak semuanya mungkin hafal begitu ya surah mana saja yang kemudian juga masuk dalam kategori surah sajadah yang pastinya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Rais Mukhlis. Terima kasih juga bagi ayah bunda adik-adik sekalian yang insya Allah bisa belajar bersama, bisa menyaksikan videonya bersama, dan insya Allah nanti kita akan melihat ya siapa yang kemudian berhak masuk ke semifinal dan juga grand final insya Allah. Tapi terus saksikan pentas generasi Qurani yang hadir setiap hari selama bulan Ramadan hanya di Duta TV, terpercaya dan menginspirasi. Terima kasih untuk Galeri Al Hijrah yang hari ini sudah mendukung. Terima kasih untuk ayah bunda, Bang Kalsel dan semuanya yang sudah mendukung dalam gelaran ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Ustaz Rais Mukhlis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.